Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami. Kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami siap untuk memuji, kami siap untuk bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Do it, bum bum bum. Yeah, 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 yeah,
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami mau duduk diam untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang kami dengarkan, kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids hari ini. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, judul cerita firman Tuhan kita hari ini adalah Filipus bersaksi kepada menteri Ethiopia. Cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak akan kasih ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita dalam minggu ini terambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, suatu pagi Filipus sedang duduk dekat mejanya dan nampak agak lelah. Tetapi wajahnya kelihatan berseri-seri, menggambarkan hatinya yang penuh dengan sukacita. Ia senang sekali karena banyak orang di Samaria sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Juga Simon, si dukun besar itu, tidak lagi melakukan pekerjaannya yang jahat. Orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat sudah bebas dari segala kuasa setan, dan yang sakit disembuhkan. Tiba-tiba Filipus mengusap matanya. Ia melihat seorang malaikat berdiri di hadapannya. Ia pikir ia sedang bermimpi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Bangunlah
dan segeralah pergi ke selatan. Ikuti jalan turun dari Yerusalem menuju ke kota Gaza." Kemudian malaikat itu pun menghilang. Nah, adik-adik, Filipus tidak meragukan apa yang dikatakan malaikat itu. Ia meninggalkan teman-temannya di Samaria untuk menemukan jalan menurun melalui gurun dan Yerusalem menuju Gaza. Itu yang malaikat katakan. Setelah berjalan beberapa saat, ia berhenti dan melihat sekelilingnya. "Sangat bunyi di sini," ia berkata pada dirinya sendiri sambil terus berjalan. Apa yang akan saya lakukan di sini?" tanya Filipus dalam hatinya. Ia belum berjumpa dengan seorang pun di jalan itu. Tapi dengar, apa itu? Tiba-tiba ada suara kereta kuda. Makin lama, makin keras. Sekarang ia dapat melihat 2 ekor kuda sedang menarik kereta yang bagus. Pasti inilah orang yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, pikir Filipus. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Filipus dalam hatinya. "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus mendekati kereta yang akan lewat itu. Seorang bapak berkulit hitam duduk di dalamnya. Ia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera bertanya kepadanya, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca?" "Saya tidak mengerti. Bagaimana saya dapat mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepada saya?" "Apakah saudara bisa menolong menjelaskan arti tulisan ini kepada saya?" "Ya, saya bisa," jawab Filipus dengan sedikit berteriak karena roda kereta itu menimbulkan suara keras. "Hentikanlah kereta ini sebentar," perintah bapak itu kepada kusirnya. Lalu ia meminta Filipus untuk naik ke atas kereta dan menjelaskan arti tulisan itu. Setelah Filipus duduk di samping bapak itu, Filipus bertanya, "Bapak ini dari mana?" "Saya dari Ethiopia di Afrika," jawab bapak yang berkulit hitam itu. "Saya bertugas menjaga emas, perak, dan intan-intan Ratu Ethiopia. Saya pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Waktu akan pulang ke negara saya membeli buku Nabi Yesaya ini, tetapi terlalu sukar untuk dimengerti. Dengarkan bagian ini. Tentang siapakah nabi ini berkata demikian? Tentang diri nabi itu sendiri atau tentang orang lain?" "Tentang orang lain," jawab Filipus. "Yang dimaksud Yesaya ialah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Allah mengirimnya di dunia untuk menanggung dosa kita. Beberapa bulan yang lalu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Tetapi ia tidak memberontak terhadap mereka yang telah membunuhnya. Ia menderita dan dihukum, tapi bukan karena ia melakukan kejahatan. Ia mati karena dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diampuni. Ia dikuburkan, tetapi pada hari ketiga Allah membangkitkannya dari kematian. Sekarang ia tidak mati lagi. Ia benar-benar Tuhan yang dapat menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan mau percaya kepadanya." Wah, sekarang saya baru mengerti
kata orang Ethiopia itu kepada Filipus. Mereka terdiam sejenak sementara kereta itu terus berjalan ke arah selatan. Akhirnya Bapak Menteri bertanya satu pertanyaan lagi kepada Filipus. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka harus dibaptis, jawab Filipus. Nah, coba lihat di sana ada air. Bolehkah aku dibaptis sekarang? Tanya Bapak itu kepada Filipus. Bila Bapak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya rasa Bapak dapat dibaptis, jawab Filipus kepadanya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menjawab dengan suara yang mantap. Hentikan kuda, kusir. Filipus dan orang Ethiopia itu pergi ke kolam, dan Filipus membaptis orang Ethiopia itu. Setelah ia dibaptis dan keluar dari dalam air, ia tidak melihat Filipus lagi. Roh Kudus sudah membawa Filipus ke tempat lain, karena ia sudah menyelesaikan tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Walaupun orang Ethiopia itu tidak melihat Filipus lagi, tetapi hatinya penuh sukacita. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamatnya yang mengasihi dirinya. Roh Kudus tinggal di dalam hatinya dan mengajarinya tentang Tuhan Yesus. Ia naik keretanya dan kembali ke negerinya dengan sukacita. Sekarang jika ia membaca kitab Nabi Yesaya, ia dapat mengertinya. Dan di manakah Filipus? Filipus sudah berada di kota Asdod. Di sana juga ia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Dari sana ia berjalan ke desa-desa dan kota yang lain, memberitakan tentang Tuhan Yesus sampai ia tiba di kota Kaisarea. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang ketaatan Filipus pada perintah Tuhan. Setiap saksi Tuhan Yesus harus taat pada saat diutus oleh Tuhan. Apakah adik-adik saksi Tuhan Yesus? Ya, adik-adik adalah saksi Tuhan Yesus juga. Karena itu, adik-adik juga harus taat pada perintah Tuhan. Mungkin Tuhan gerakkan hati adik-adik untuk pergi kepada salah seorang teman kalian di sekolah dan mengajaknya ke sekolah minggu atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepadanya. Belajarlah untuk taat. Ada sukacita besar yang akan kita rasakan saat ada orang yang mau datang dan mengenal Tuhan Yesus. Selain itu, ada orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk pergi dan tinggal di suatu tempat di mana penduduknya masih banyak yang belum percaya atau belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita juga harus berdoa bagi mereka agar senantiasa diberikan kekuatan dan keberanian dalam pemberitaan Injil. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk kami mau taat, melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami roh keberanian untuk kami berani bersaksi tentang Engkau kepada teman-teman kami maupun kepada orang-orang yang di sekitar kami yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa melalui hidup kami banyak jiwa boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Mampukan kami, tolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehingga banyak orang boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah Smiling Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.